Halo teman-teman, jadi aku udah perkenalan diri di depan ya. Aku buru-buru sekarang mau vlog. Oke, langsung aja check it out. Kabur malu maksudnya. Ini awal mula perjalanan yang panjang, Besti. Kejebak macet dulu kawan. Gak apa-apa. Melewati kota, mendaki gunung, mendaki bukit. Gunung apa bukit? Gak tahu. Melewati hutan, berliku-liku jalan ini. Cheese dulu yang gak disukain kerasnya. Cheese. Naik bukit, naik gunung lagi deh. Oke, 100 meter lagi udah mau sampai tempatnya. Mobil ngalangin mata aja. Oke, akhirnya udah sampai di tempat berdarah. Yang pertama cek kamera plus cek audio buat mastiin ini vlog terekam dengan benar apa enggak, karena ini tugas bro. Ternyata audio agak terganggu karena ada manusia bocil yang menangis. Yang pertama calon pendonor mengisi formulir dulu. Sambil menunggu calon pendonor mengisi formulir, kita lihat sekeliling tempat donor darah ini. Dan untuk calon pendonor tersebut tadi udah minta izin ke ibunya untuk merekam video vlog ini. Selanjutnya calon pendonor melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Calon pendonor diarahkan untuk menimbang berat badan. Setelah mengetahui berat badan, kemudian dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobin darah. Biar nggak kosong, kita isi musik dulu. Selanjutnya adalah pemeriksaan tekanan darah. Petugas mencatat tanggal pada kartu donor darah, kemudian dicap. Setelah memastikan data dan informasi dari calon pendonor kembali, calon pendonor menandatangani persetujuan untuk donor darah. Calon pendonor berangkat untuk donor darah. Adanya disuruh duduk. Dek. Calon pendonor menyerahkan formulir ke petugas. Di sini akan dilakukan pengambilan darah oleh petugas. Sebelum melakukan pengambilan darah, petugas mengecek kembali data dan informasi dari calon pendonor. Petugas mengarahkan calon pendonor untuk berbaring dengan nyaman. Ibu petugas senyumnya manis banget. Wow. Ya, pengambilan darah pun dimulai. Penusukan dilakukan, darah pun mengalir ke kantong darah. Nah, ini adalah kantong darah yang nantinya akan menyelamatkan nyawa pasien lain. Saatnya wawancara pada pendonor. Kalau awalnya kalau diambil itu pusing, tapi lama-lama enak. Justru kalau nggak diambil malah enak. Ya, ada pasien lain di sebelah. Apa syarat umum untuk mengikuti donor darah? Syarat umum untuk mengikuti donor darah yaitu yang pertama sehat secara psikis dan sehat secara fisik, kemudian tidak mempunyai riwayat penyakit bawaan. Apa faktor yang menyebabkan calon pendonor ditolak atau tidak boleh melanjutkan ke tahap donor darah? Faktor yang menyebabkan pendonor ditolak itu yang pertama tidak memenuhi kriteria seperti berat badan di bawah 45 kg, kemudian kadar hemoglobin darah di bawah batas minimal yaitu 12,5, kemudian kadar hemoglobin darah di atas batas maksimal yaitu 17, dan kemudian untuk tensinya itu kalau misal di bawah
100 per 60 itu tidak memenuhi kriteria. Kemudian untuk batas atasnya itu 160 sampai 160 per 100. Apa pantangan dan anjuran yang bisa dilakukan calon pendonor agar kondisinya maksimal saat mengikuti donor darah? Pantangan dan anjuran tersendiri itu untuk yang pertama, sebelum mendonorkan darah malamnya tidak boleh bergadang, istirahat yang cukup, kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan berprotein tinggi, kemudian minum air putih yang cukup. Berapa jangka waktu yang diperlukan pendonor untuk mendonorkan darahnya kembali? Untuk jangka waktu tersendiri kalau dari kita itu donor darah biasa sekitar 60 hari, kemudian untuk donor APRC sekitar 2 minggu. Pada situasi pandemi COVID-19 ini, apa jenis kantong darah yang permintaannya tinggi atau yang paling dibutuhkan? Pada saat pandemi saat ini, apalagi pada saat puncak-puncaknya, pada bulan Juni, Juli, Agustus itu permintaan darah yang sangat tinggi-tingginya atau merebaknya yaitu plasma konvalesan. Pada situasi pandemi COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun, apakah jumlah pendonor mengalami peningkatan atau malah jumlah pendonor masih kurang dan sangat dibutuhkan? Pada saat pandemi seperti ini, tentunya pendonor mengalami penurunan sekitar 40 atau 50%. Dikarenakan pada saat kondisi seperti ini, akses sangat dibatasi. Kemudian dari pemerintah juga masih menerapkan sistem social distancing. Terima kasih Kak Danda selaku petugas PMI yang telah mau saya wawancarai. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Nah, ini dengan Ketua Ambarawan News dari Panitia untuk Donor Darah. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai donor darah ini. Pertama kita perkenalkan dulu Ambarawan News Facebook Group. Basic kami kegiatan sosial. Sementara kita sering di wilayah Ambarawan dulu, tapi kita mencoba naik ke Bandungan. Intinya sama adakan kegiatan sosial dari masyarakat untuk masyarakat. Kesempatan kali ini kita mengadakan donor darah karena tahu sendirilah kebutuhan darah sangat dibutuhkan. Makanya dari kami kenapa konsen ke donor darah, karena kalau sudah masuk di instansi prosedurnya berbeda lagi. Kita cuma membantu dari PMI untuk penyediaan stok. Kita bekerjasama dengan PMI dari Kabupaten Semarang. Itu saja, yang penting kita melakukan kegiatan sosial dari masyarakat untuk masyarakat. Kita seperti itu. Kemudian bagaimana Bapak mempromosikan kegiatan donor darah pada masyarakat agar masyarakat mau berpartisipasi? Karena basic kami Facebook Group, otomatis kami melakukan promo menggunakan sosial media. Yang kita ketahui Facebook merakyat banget kalau di Indonesia, hampir setiap yang mempunyai akun, kadang setiap orang pasti punya. Nah, kita manfaatkan itu. Facebook kami tidak hanya sekedar postingan jualan, itu enggak, karena kami juga pengen mengangkat kejadian-kejadian di Ambarawa, kegiatan-kegiatan di Ambarawa. Makanya di Facebook kami gencarkan untuk kegiatan sosial. Kalau untuk offer jualan saya kira sudah banyak sekali, makanya kita mengambil inisiatif kita lebih mengutamakan kegiatan sosial di Facebook kami. Itu kira-kira seperti itu. Selanjutnya, apakah ada kesulitan saat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi atau justru masyarakat mudah tertarik pada kegiatan? Selama kita mengadakan donor darah, alhamdulillah respon dari masyarakat. Karena untuk donor darah itu kalau yang sudah terbiasa melakukan justru menjadi kebutuhan. Memang ada benar juga karena sirkulasi diperlukan juga. Dan selama ini respon masyarakat luar biasa. Setiap kali mengadakan donor darah selalu banyak. Baik Pak, pertanyaan dari saya sudah cukup. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama.
Sambil perjalanan pulang, aku tutup vlog ini. Maaf bila banyak suara-suara yang tidak diinginkan dan apabila ada banyak salah kata. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next level, ya, the next vlog maksudnya. Dah.